Iya, kita sudah ada 17 orang ya. Biarlah kawan yang lain nanti menyusul. Semoga kita bisa banyak nanti yang mengikuti. Ada YouTube kan? Udah. Ada YouTube. Ya, ada YouTube-nya, ada live di YouTube ini. Iya. Jadi nyanyi lagu kita pun nanti dari YouTube kita mengikuti dengan posisi speaker dimatikan ya. Salam pendeta. Horas ya, horas. Horas. Ya. Shalom mahubata haganupan. Shalom. Jadi paimai pukah ibacahon hanami lobe tata ibadah ta bani PA dengan tema Aku dan Pohon Keluargaku. Tapi genogram. Nah, Ibu Bahon Bapak Pendeta Jaharianson Saragih. Parlobei mandoding haleluya nomor 210 siah ayat sada pakon tolu. Napa duahon tonggo pembuka. Napa toluhon mandoding siapakah aku ini? Napa upatkon masuk hubani ambilan. Napa limahon holi bain kita sesi diskusi atape tanya jawab. Napa nomhon bernyanyi selidi iki aku lihat hatiku. Napa pituhon tonggo sapaat na ibo bahon inang nyonya Indra Purba. Napa waluhkon doding haleluya 140 sada ayat sada pakon ayat 2 rik patupuhita galanganta dopai holi na terakhir tonggo panutup na ibo bahon Bapak Pendeta na terakhir ucapan terima kasih tapi pengumuman umbani na ipadas inang ketua seksi inang sonon ma tata ibadah ta. Mandoding kita haleluya nomor 210 siah ayat sada pakon ayat tolu. Domma ihopkop Tuhan, domma ihopkop Tuhanku. Doma ihokom Tuhanku tondulu akse malua tondulu tong-tong Doma isasap Tuhanku dosaku akse manggolu tondulu tong-tong malas dulu mega Jolom hatani saijalo tondu ini. Doding konhita ayat tolu. hatani sejalo tonduni ulang bekang Tuhani ulang beholang hartongo ubani aido kogona aido jani tulang mabian tulang
somani dorita tonton. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, Allah yang menyertai kehidupan kami dari hari ke hari, Allah yang kami rasakan kehadirannya pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dari pagi kami bisa melakukan aktivitas kegiatan kami masing-masing. Inang, GKPS Padang Bulan. Dan saat ini Tuhan, kami sehati, kami mau gunakan waktu ini untuk boleh kami duduk tenang, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dikuatkan dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami semakin mengenal siapakah kami. Kami yang ada hari ini adalah juga peran dari orang tua kami, opung kami yang terdahulu. Biarlah kami boleh belajar ya Tuhan. Dan kami boleh semakin merasakan kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Itulah yang terus menguatkan kami Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terpujilah Dikau Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk kebersamaan kami, untuk kesediaan Bapak Pendeta Jaharianson yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, pembelajaran bagi kami Tuhan, tentang aku dan pohon keluargaku, tentang genogram. Biarlah Tuhan mengurapi Bapak Pendeta, supaya kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Kami bisa mengerti, memahami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati jaringan yang kami gunakan, jaringan internet, jaringan listrik, bahkan alat yang kami gunakan ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah ini secara Zoom ataupun lewat YouTube. Tuhan, kami rindu supaya kami bisa semakin dikuatkan di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau gunakan waktu kami ini, biarlah kami bisa fokus, konsentrasi, damai sejahtera Tuhan, boleh kami rasakan. Ada hati, ada pikiran yang terbuka untuk bisa menerima pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Inang yang mungkin masih dalam perjalanan atau apapun yang menjadi kegiatannya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dimanapun berada. Biarlah ya Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar, bersama-sama semakin mengenal diri kami di dalam bentukan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan, biarlah kami layak untuk kami boleh bersama-sama beribadah, menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini di dalam kebersamaan kami. Terpujilah Dikau Bapa, kami mau serahkan waktu kami ini, keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nah Ibu Bahon Bapak Pendeta Jaharianson, kita bernyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Suaranya kurang kuat, Mak Ika. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
Berkat-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Apakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Baik, mari kita berdoa. Nanti tolong saya jadikan co-host ya, untuk sharing bahan. Sudah, Ya, Bang. Martonggo Maita. Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus, anami sihol belajar kembali Keluaran pasal 20. Tolu dah subani onom, mungkin on tergolong makanan keras. Tony menapasi memberi hapentaron hikmat dan nami bagas na mengarusi pesan firman Tuhan kepada kami. Nah, kadang-kadang kontradiksi do Tuhan dalam kehidupan nami. Satu sisi janji Tuhan ben nami janji keselamatan, janji panjang umur, janji kesehatan. Tapi dong doho maidahkan nami ham Yesus Tuhan tidak mengalami semuanya itu. Sehingga biarlah melalui pembelajaran pada malam hari ini Tuhan singkapkan kebenaran firman. Sehingga nami Tuhan memboto apa yang harus kami lakukan kalau demikian. Sehingga malam mohon dalam kita sekedar belajar teori, tapi juga siap untuk mempraktekannya. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus, sebagai syukurmu martonggo hanami. Amin. Baik, selamat malam mau bataganupan. Izin saya jadi co-host bisa ya? Sudah? Sudah, Bang, Bisa ya? sudah. Sudah ya? Ya, ya, Baik. Bang. Ya, jadi saya minta maaf dulu lah ini ya, karena saya sedang sibuk-sibuknya ini. Sibuk-sibuknya ya dapat kesempatan lah ngurus Serdos. Mungkin kalau dosen yang lain yang ada di sini sudah ya. Saya dulu sebetulnya harusnya sudah dosen Serdos, tapi karena terpilih ke Siantar, akhirnya kebengkalai jadinya.
nggak ada kesempatan baru, lang sopat de mengerubah ini menjadi PowerPoint. Tapi bahan sudah saya kirim ya. Mudah-mudahan sudah dibagi. Baik. Dan tutulang palu patorang secara kalimat per kalimat. Tapi apakah yang dimaksud dengan genogram atau pohon keluarga? Sebetulnya ini bukan hal yang baru ubatan. Tapi sebelum itu di Armalo Bila Basakon Keluaran 20, udah subani onom tene. Dalam bahasa Indonesia demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku. Jadi ini adalah hukumannya Tuhan ya. Tuhan yang marah yang menghukum. Menurut ayat ini adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi Injilnya di ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Itu yang tidak melakukan seperti yang disebutkan pada ayat yang ketiga sampai keempat yang tadi. Lalu di ayat 23 pasal yang sama dikatakan begini. Janganlah kamu membuat di sampingku. Jadi di samping dia percaya kepada Tuhan, ya, janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, Allahnya huruf kecil. Kamu sedia nalikan huruf kecil itu ya. Juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu dulu. Mereka mungkin buat, katakanlah Allah dalam huruf kecil, dalam berbagai macam bentuk, dari perak, dari emas, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita pergi kepada Ulangan, di pasal yang ke-18, ayat 9, 14, dan 28, ayat 15 dan 68, di situ kita menemukan bentuk-bentuk Allah lain itu. Itulah ditemukan di Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14 dan dampaknya itu adalah di Ulangan 28 ayat 15 sampai 68. Nah, saya kembali dulu kepada penjelasan ini. Bapak Inang, ini alat yang sangat membantu kepada kita yang punya panggilan sebagai konselor. Seperti saya misalnya. Walaupun saya belum sejak awal menggunakan ini ya, tapi baru belakangan ini dan memang saya merasakan sangat efektif sekali untuk cepat menemukan apa yang terjadi pada keluarga itu. Karena kita ini sering berpikir bahwa ketika bicara soal keluarga, kita hanya bicara soal keluarga inti. Genogram ini mau menolong kita untuk menemukan bukan hanya di keluarga inti, tapi sampai 4 generasi bahkan lebih. Hal yang sebetulnya bukan baru. Ini hal yang sudah kita ketahui, apalagi kalau orang misalnya Toba sangat ya mengenal apa yang namanya tarombo. Tarombo itu digunakan dalam rangka untuk mencari kekerabatan. Jadi ketika nanti kita sudah tahu tarombonya nomor berapa markanya, nomor tutur. Sehingga perilakunya pun menjadi perilaku yang diatur oleh tarombo itu. Kalau saya misalnya nomor 16, ketemu dengan nomor katakanlah 15, saya panggil opung pada yang nomor 15. Walaupun mungkin usianya lebih muda dari nomor 17 itu. Itulah yang kita miliki. Nah, lalu belakangan ini, jadi sudah duluan kita orang Batak ini, ya kecuali mungkin Simalungun, tarombonya itu hanya marga tertentu yang bisa belasan ya. Saya sendiri hanya bisa menemukan sampai generasi di atasnya bapak opung saya. Jadi opung Horas, opung Jalam, opung Jewismar. Baru bapak saya 5 generasi. Nah, sampai silakan coba cari ke atas. Berapa generasi lah kita mampu menemukannya. Saya pernah tanya sama marga Sumbayak, lalu ada Sumbayak yang bisa menemukan sampai 8 generasi katanya. Tapi saya, itu tadi ya, opung gereja, saya generasi yang ketiga, bapaknya opung Dalak.
bapaknya Opung Jalam, Opung Horas, udah habis. Lalu sekarang ini digunakan dalam rangka untuk menemukan bahwa hal yang sama juga bisa ditemukan di keluarga yang lain. Jadi ini digunakan dalam rangka menemukan penyimpangan-penyimpangan atau bahasa kasarnya atau bahasa kerasnya di Alkitab itu ya, keras memang di Alkitab itu dikatakan dengan kutuk. Pertanyaannya sekarang, apakah ada landasan Alkitabiahnya? Landasan Alkitabiahnya itu memang ditemukan hanya di keluaran itu saja. Kalau kita pergi ke Perjanjian Baru, nggak ada dibicarakan itu. Bahkan kalau kita pergi nanti kepada Yeskiel pasal 18, kita menemukan hal yang bertolak belakang. Di sana dikatakan, kalau bapak yang berdosa, tentu bapaknya menerima hukuman. Nggak kena kepada anaknya, kepada keturunannya. Yang Keluaran 20 ini kan orang tua makan nangka, anak cucu kena getahnya. Opungnya makan nangka, cucunya kena getahnya. Itu menarik untuk didiskusikan lebih dalam nanti ya. Jadi saya kutip ayat itu untuk mengingatkan kita bahwa memang ini spesifik di Keluaran. Memang waktu itu kan konteksnya mirip-mirip dengan konteks kita sekarang ini. Konteks apa? Konteks yang banyaknya, katakanlah, kombinasi antara iman kepada Allah dengan iman kepada Allah huruf kecil. Seperti yang menjadi kondisi di tanah air kita ini, di kalangan orang Batak, Bapak Ibu sekalian. Ya, mana ada pejabat yang katakanlah dia menjadi pejabat di Sumatera Utara yang tidak sawon, mayoritasnya itu ke Gunung Pusubuhit. Itulah Allah. Aku dulu sekali lagi. Aku belum berdiri. Dimutkan aja itu yang lain. Host. Supaya nggak muncul suaranya. Bisa host. Mutkan aja semuanya. Kecuali saya. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya langsung kasih contoh-contoh. Sengaja saya misalnya minta untuk mengerjakannya. Masih terjadi pencerahan Nasiam. Apa yang kalian temukan? Apa yang Nasiam ini temukan? Ya, dalam genogram keluarga. Tentang ya hal-hal yang negatif yang ditemukan di keluarga, baik dari generasi bapak, berapa kalian kita bersaudara, kalian bersaudara, dari garis opung, dan bahkan bapaknya opung. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam genogram. Kalau silang berarti mati, bulat perempuan, laki-laki segi 4, ada garis itu cerai. Jadi kalau dibaca ini pohon keluarga yang saya tunjukkan pertama, maka ini pesannya adalah bahwa bapak ini punya 2 istri. Kan 2 yang bulat, 1 dicoreng, disilang kan. Yang disilang itu berarti dia sudah meninggal dunia. 1 masih hidup. Lalu dari istri yang pertama yang sudah meninggal, anak ketiga. 3-tiganya perempuan. Dia menikah lagi. Lalu 3-3 juga anaknya perempuan. Itulah pesan yang disampaikan melalui genogram yang satu ini. Nah, kita lihat dulu genogram yang lainnya. Ini sudah tadi, kita masuk dulu kemari. Ya, ini genogram 4 generasi. Generasi yang pertama adalah ahli racun, ahli sato. Dia sudah meninggal, suami istri tentu. Lalu anaknya 1 laki-laki, ya, hanya 1 anaknya laki-laki meninggal tahun 2016. Suami istri sudah meninggal, itu arti tanda silang itu. Lalu ada 5 cucunya. Ya, laki-laki ada 4, perempuan ada 1, lalu 1 menikah, yang lain ini single masih ya. Lalu perhatikan dulu yang terjadi. 1 cucunya berarti generasi yang ketiga. Kalau dihitung dari ahli sato itu. Meninggal usia SMP. 1 meninggal usia SD. 1 meninggal tahun 2018. 1 meninggal 2019.
Bahkan ada satu cicitnya sudah meninggal di tahun 2017. Pertanyaan, apakah yang dialami keluarga ini keturunannya janji berkat Tuhan? Tentu kan tidak. Hidup mati di tangan Tuhan, jelas ya. Tapi tentu kematian yang begini kan nggak diharapkan ini. Mencurigakan ini kan. Ada apa di keluarga ini? Kalau misalnya kita hanya mendengar kesaksian dari katakanlah kepada yang meninggal di cicitnya 2017. Misalnya yang meninggal di tahun 2019 itulah bapaknya kan. Jadi bapak yang meninggal anaknya 2017, cicitnya ahli satko ini juga sudah meninggal. Kalau kita hanya fokus ke dia, lupa yang di sampingnya, ya seolah-olah nggak ada masalah. Tetapi begitu lihat di sampingnya, kita akan menyadari ada apa ini sekarang. Kok kenapa begitu banyak yang meninggal relatif muda kan begitu ya? Jadi dari genogram tadi, apa yang dialami, diduga ini ya, jadi kita tidak memastikan, diduga saja, dialami oleh keturunan seorang dukun yang ahli meracun ya. Di level cucunya ada 2 mati muda, SD SMP, 1 mati lajang. Itu yang tahun 2017 tadi mati lajang ini, karena belum menikah, 2018 ini mati lajang ini. Karena kan belum menikah, belum ada pasangannya. Lalu dan satu lagi meninggal relatif muda setelah berumah tangga, itulah yang meninggal tadi, kan masih muda lah dia ya. Yang ini 2019. Dan bahkan ada satu cicitnya juga sudah meninggal dunia. Selalu ada nanti penjelasan medisnya soal itu. Ya. Kenapa meninggal dunia? Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, terutama bagi yang memang mendalami soal yang satu ini. Makanya saya selalu, sebelum mendengarkan pergumulan jemaat yang saya doakan, saya gambar dulu pohon keluarganya. Supaya saya bisa mendapatkan informasi, apakah yang dialaminya ini memang hanya terjadi padanya, atau terjadi di antara mereka bersaudara, atau terjadi di antara anak-anak dari bapak bersaudara, atau opung bersaudara. Sehingga dalam doa nanti saya tahu apa yang harus saya doakan. Jadi bagi yang mendalami pelayanan pelepasan, apa yang dialami oleh keturunan dukun di atas, ya tentu bukan kebetulan, tapi ada hubungannya dengan kemarahan Tuhan atau kutuk sebagaimana disebutkan dalam teks Alkitab di atas. Ya. Nah sekarang kita lanjut dulu membaca genogram yang lain. Ada Pak Sutri, inilah dia Pak Sutri ini yang ini kejadiannya di sebuah jemaat di GBKP di dalam sana ya, arah ke Aceh. Lalu waktu itu saya diundang ke situ, kebetulan pendetanya murid saya ambil S2 di STT Bandar Baru yang di Jalan Pasar 2 ini dekat Metodis, dekat Universitas Metodis. Satu komplek lah itu ya, di Fakultas Pertanian. Lalu mereka mengeluh kepada pendetanya tentang anaknya masih kelas 4 SD yang sudah memberontak, sudah melawan, sudah memukul, sudah menunjang. Orang tuanya pun ditunjangnya, dipukulnya. Datang orang tuanya digimbal, dibal-bali, aversif terapi. Dengan harapan dia berubah, bukan makin berubah, makin parah. Adiknya sering sekali ditunjang, dipukul. Pokoknya udah pusing, akhirnya menyerah kalau orang tuanya. Dihajar pun gak ada gunanya, dicabik, diikat, tetap saja makin parah. Datang kepada pendeta itu, lalu pendeta sharing ke saya, kita baca genogram. Anakmu cuma 2, pertanyaannya, berapa lama kau tunggu? Karena kalau anak pemberontak, hanya ada kemungkinan lain dia begitu. Apa itu? Anak yang ditolak. Jadi kalau ada di antara kita yang menolak anaknya karena jenis kelamin, dan dia menjadi anak yang memberontak, suka melawan, atau sebaliknya suka menyendiri, maka itu petunjuk bahwa si anak pernah mengalami penolakan karena jenis kelamin. Kalau ada perempuan tomboy, itu petunjuk
bahwa diduga diharapkan dulu menjadi laki-laki, tapi lahir perempuan. Makanya tampilannya pun seperti laki-laki, kan gitu ya. Nah, anak ini adalah anak yang ditunggu, berarti nggak ada penolakan. Lalu kemudian kami tanya, bagaimana cara Anda mendapatkannya? Begini Pak Pendeta, udah capek kami berdokter terus, ya nggak jadi-jadi, nggak hamil-hamil. Kemudian ya udah kami pergi ke dukun. Lalu dukun dengan pengobatan dukun, hamillah dia, kemudian ya lahirlah anak itu. Dia dari genogram di atas, dia adalah anak yang sudah lama ditunggu-tunggu, sehingga memang nggak ada penolakan dia. Tetapi pesan yang lain adalah itu berarti dia adalah anak yang diminta melalui intervensi kuasa gelap atau melalui iblis atau setan. Karena apa? Karena dalam Alkitab, iblis atau setan itu bisa memberi apa saja, termasuk membantu untuk mendapatkan keturunan. Ayat Alkitabnya ada itu, Matius pasal 4, 1-11, ketika Yesus dicobai di padang gurun, semua bisa dia berikan, termasuk dalam rangka memberikan anak. Di satu sisi, tentu orang tua sangat bersuka cita, gembira dong, dapat anak. Tapi di sisi lain, ketika dia bertumbuh, nah waktunya lah bayar jasanya. Jadi karena iblis atau setan lewat dukun punya andil atau saham atas kehamilan mamanya dan atas kehadirannya, maka ada pintu masuk bagi iblis atau setan untuk mengendalikan perilakunya. Menjadi pemarah dan pemberontak yang tidak wajar. Kan nggak wajar lah, masa anak umur kelas 4 SD berani melawan orang tua. Kan gitu, nggak wajar itu. Lalu solusinya apa? Setelah kami bincang-bincang, ditemukan akarnya. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah tentu tuntunlah yang bersangkutan berdoa, mohon ampun kepada Tuhan. Karena ingin punya keturunan. Kalau anak yang kedua normal, nggak ada hubungan dengan dukun, makanya baik sekali. Mohon ampun kepada Tuhan karena pernah salah jalan, lalu dilanjutkan doa pemutusan dan pengucilan roh marah atau pemberontak yang mengikuti si anak tadi itu. Nah, puji Tuhan setelah itu kita pantau terus melalui pendeta di sana, ada perubahan dan sudah lebih tenang dan kemudian penurut. Lalu ini kasus dengan membaca genogram seorang pendeta. Jadi pendeta ini ya, pendeta itu adalah anak yang ketiga dari 6 bersaudara. Kalau diperhatikan, semua anak bapak ibu ini adalah perempuan. Sampai 6. Dan pendeta itu anak yang ketiga yang dulu memang sangat diharapkan menjadi laki-laki. Karena kalau hanya misalnya fokus pada dirinya, kita lihat ke sampingnya, kita tidak akan menemukan di mana akarnya pemberontakannya. Bahkan dia pernah sampai waktu SMA itu, pernah bermarah, gimana si janggolan, dok, yang mbak rambut sama maknya. Sampai kakaknya, adiknya bela dan marah-marah sama dia. Kami tidak akan menyayangimu ya kalau kau masih sama mak kasar begini. Dan kalau misalnya waktu kuliah dia bisabda, ini alumni bisabda. Kemudian kalau orang libur suka pulang kampung rindu sama orang tua, dia sama sekali tidak punya kerinduan apa-apa. Dia selalu punya alasan untuk tidak pulang kampung. Selalu ikut ke kampung kawannya. Orang-orang rindu ketemu mamanya, dia sama sekali nggak punya keinginan. Lalu kemudian Bentar dulu ya. Jadi kasih ongkos ini udah. Oke, lalu kemudian kan setelah kita periksa ternyata memang dia diharapkan laki-laki dan pernah mau dibunuh, bukan digugurkan ya. Dibunuh waktu lahir, dia anak yang ketiga terhadap perempuan. Mamanya rupanya sudah dibully lah sama mertua kan gitu, bahkan disuruh diceraikan, sehingga dia marah kepada mertua, tapi kemarahannya dipindahkan kepada si anak, si bayi yang baru lahir,
Dan bilanya lagi dengan cabai, mau dijatuhkan, dibenturkan ke kepala anaknya ini. Tapi buru-buru suaminya datang, menolong si anak dan mengatakan pada istrinya, kalau mama tidak suka, papa menyayanginya. Makanya hubungannya dengan mama, anjing dan kucing, Tom and Jerry, tapi dengan bapaknya bagus. Nah itu yang terjadi padanya. Ternyata kenapa dia menjadi anak yang seperti itu? Karena ada penolakan. Penolakan itu membuat dia terluka batinnya. Itulah pintu masuknya roh marah, roh pemberontakan. Jadi tanpa sadar kadang-kadang orang tua sering minta, doakan dong anak saya. Kenapa ia suka kali dia melawan, musingkan kami. Ternyata faktor penyebabnya waktu dia kecil ditolak. Diperlakukan tidak adil. Apa yang ditanam, yang berbuah. Kita salahkan pula dia. Kan begitu. Lalu kemudian, apa yang dilakukan, yang bersangkutan, itu ada proses. Saya mendampingi banyak pendeta GBKP dalam rangka pemulihan mereka di Sukamakmur. Lalu saya kemudian mendoakannya dan menuntun dia mengampuni masa lalunya. Dan dia siap mengampuni orang tuanya, mamanya terutama. Tentu setelah diproses, dibantu melepaskan marahnya dulu. Setelah itu, dan memang dalam proses itu dia jatuh. Jadi beratnya lebih 100 kilo, tinggi besar. Dia kayak gempa bumi aja. Jadi. Untung nggak terbentur kepalanya ke semen itu. Tapi kami pakai tikarnya kami supaya mengurangi efek benturan. Dan yang pertama sekali dilakukan setelah dia mengalami kepulihan adalah dia angkat teleponnya. Dia bilang sama saya, Pak, saya rindu sama mama saya. Itu petunjuk dia sudah pulih, silakan telepon. Teleponlah dia nangis. Dan langsung juga mengatakan, Nak, aku sudah mengampunimu. Dan saat itu dia berubah. Ketika bahan ini saya sampaikan kepada tim doa yang dikoordinir oleh pendeta Martin Munte sama pendeta lupa saya namanya Bulu Sinaga. Ada inang yang tercerahi, Nirmala Sinaga. Oh pendeta, kalau gitu pantaslah tapi aku mendoakan anak yang laki-laki itu ya, yang selalu bikin ulah, kuliah bikin ulah, abang-abangnya apa semuanya bagusnya, kakaknya juga bagus. Dia aja bikin pusing selalu. Oh sadar mau pandita katanya. Masih sadar. Anak sadar niku. Memang lang huarap pun di bana katanya. Cukup ma anak na domadong dong 5 si dia. Tambah si onom. Memang dong hinanto rencanaku menggugurkan dan sudah saya coba makan jamu, minum jamu segala macam, tapi nggak bisa gugur. Sadar ma bana. Percuma gusunya mertonggo sadokahon. Alanilah pihanami. Kau mengindo maaf. Rekonsiliasi pakon sitene madani. Lalu kita pergi kepada genogram yang terakhir. Ini pohon keluarga 4 generasi kembali. Sebentar lagi tambahkan, tadi saya cerita aja. Saya baru melayani klien Bapak Inam yang saya gambarkan pohon keluarganya dan menarik sekali. Ini contoh 4 generasi yang opungnya datang. Sudah meninggal duluannya, lalu anaknya juga sudah meninggal. Kemudian perhatikan di bawah generasi yang ketiga. Itu sudah 2 yang meninggal dunia. Kita lihat dulu apa yang terjadi pada mereka. Ketika klien ini datang kepada saya, dia datang dengan keluhan bahwa ada cairan di otaknya, cairan di kepala. Dan saya masih melihat selangnya itu. Lalu setelah diteliti ke atas, ke samping dulu, bahwa dia mengatakan bahwa bukan hanya dia yang seperti itu, tapi juga adiknya. Ini menarik saya pikir. Kenapa dua-dua punya gangguan yang mirip-mirip? Cairan di kepala.
Lalu periksa ke atas, ketemulah bahwa opungnya ini dukun. Kemudian yang saya lakukan adalah, Tuhan, apakah ini karena kemarahan Tuhan atau tumbal yang diminta si dukun? Kita buktikan. Lalu kemudian saya mendoakan si klien yang berumur 31 tahun, ini yang saya layani. Oh, cairannya di paru-paru ya. Kurus sekali orang. Padahal tadinya sehat sekali. Yang uniknya adalah, ini sudah berobat sampai ke Penang ini. Dan setiap dia ke Penang, cairan yang harus disedot itu bisa sampai 2 liter dari paru-paru. Ketika dokter ditanya, dokter ini sakit apa sebetulnya? Dokter bilang, penumpukan cairan di paru-paru. Itu membuat kau menjadi susah bernapas. Hingga nggak bisa melakukan pekerjaan apapun juga. Jalan 1 meter, 2 meter, sesak napas. Tetapi dokter itu mengaku, dokter, kalau saya tanya dokter, apa penyebabnya cairan menumpuk di paru-paru? Dokternya menjawab, kami tidak tahu. Yang kami tahu, ada cairan di paru-paru. Ya kami keluarkan. Setelah kami keluarkan, lalu dia muncul lagi, itu yang bikin kami bingung. Dia punya adik yang juga punya masalah cairan, tapi ini adik ini yang kepala. Yang muncul itu setelah adiknya tamat D3, ambil S1 di USU, di situ mulai muncul. Dia mulai pusing-pusing, ya. Lalu kemudian setelah diperiksa, ternyata penumpukan di otaknya. Lalu kemudian kita menduga, ya, jangan-jangan karena faktor di atas tadi. Nah, lalu kemudian setelah menemukan, oh jangan-jangan diduga faktor penyebabnya adalah karena opungnya dilatih di tulang ketiga, lalu kita batalkan. Kita batalkan kalau itu kutuk penyakit yang secara medis tak ditemukan penyebabnya. Kemudian kita putuskan, kita batalkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah dia didoakan, pada saat itu juga dia bisa berdiri dengan tidak sesak lagi, jalan sekian meter enggak sesak lagi. Lalu kita berdoa kembali, dan yang terjadi kemudian adalah setelah itu dia menjadi normal. Dia bisa kembali bawa mobil, ngantar anaknya ke sekolah. Akan tetapi ada cerita yang sedih. Sedihnya apa? Setelah dia sembuh, dia menemukan bahwa suaminya ternyata adalah seorang gay. Sehingga dia menjadi stres dan depresi, tidak bisa terima kenyataan. Lalu masuk rumah sakit, kehilangan pengharapan, dan akhirnya meninggal dunia. Bukan karena masalah di paru-paru itu lagi, tapi karena masalah yang baru. Dan dua-dua mereka akhirnya meninggal dunia. Saya sempat mendoakan juga yang satu yang umur 28 tahun, waktu itu dirawat. Bukan, saya nggak sempat, beda kasus lagi rupanya ya. Jadi dua lah mereka meninggal dunia, ini di 2 orang perempuan. Yang laki-laki sampai sekarang, ya puji Tuhan masih aman. Ya, tapi saya sudah bilang sama mereka, yang ini ya, sama yang ini, untuk hati-hati. Kalian perlu juga 2 pelepasan, supaya nanti tidak dialami seperti yang dialami oleh kedua adik mereka. Jadi yang laki-laki pembuka, penutup aman, tapi di tengah-tengah justru yang mengalami kutuk meninggal muda itu ya. Beberapa hari yang lalu saya dikunjungi seorang klien, datang dari Sibolga, dengan keluhan, ya, sulit mendapatkan keturunan. Mereka sudah periksa ke dokter, sudah ke SPOG, juga sudah ke dukun. Ya, saya bilang itu salah, dan mereka mengaku salah, tapi gimana lah Pak Pendeta, pengen punya keturunan kan, oke.
Lalu saya mulai menggambar pohon keluarganya. Berapa kalian bersaudara? Saya bilang, kami ada 5 Pak Pendeta. Oh gitu. Berapa perempuan, berapa laki-laki? Kami laki-laki ada 3, perempuan 2. Lalu berapa yang sudah berumah tangga? Semua sudah berumah tangga. Di antara yang sudah berumah tangga, 5 kalian, 3 laki-laki sudah. Apakah yang sampai saat ini belum mendapatkan keturunan hanya kau sendiri? Dia katakan, tidak pendeta. Kami 3 laki-laki, 3-tiganya belum mendapatkan keturunan. 2 orang sudah mengangkat anak adopsi atau anak berkat. Tapi 2 adik kami perempuan, kedua-duanya sudah menikah, anaknya banyak. Ada yang sampai 6 perempuan semua, ada yang hanya 2 laki-laki. Oh begitu. Lalu kemudian saya tanya kembali, Bapak berapa bersaudara? Oh Bapak juga ada 5 bersaudara. 5 bersaudara. Dari 5 Bapak bersaudara, apa yang kalian temukan? Oh di samping itu, dari samping mereka tidak mendapatkan keturunan 3 orang, ada 1 meninggal muda. Lalu mereka katakan, Pak, di kalangan Bapak bersaudara, itu ada 1 orang. Namburu meninggal muda. Oh gitu, ya. Kemudian mereka katakan ada anak Namburu 6. 1 meninggal muda, single, belum berumah tangga. Lalu 2 lagi berumah tangga, single juga, usia sudah 50 tahunan. Kemudian dari anak Namburunya nomor 2, ditemukan anaknya yang seperti mereka. Jadi kalau mereka 3, Namburunya, 1 anak Namburunya juga seperti mereka, anak berkat. Lalu kemudian 1 lagi, anak Namburunya paling kecil, yang sudah menunggu 10 tahun, melakukan inseminasi, lalu kemudian keguguran. Dari pohon keluarga mereka, ternyata ada 5 mereka yang tidak punya keturunan. Berarti kalau gitu masalah itu bukan masalah dia dan di garis bapaknya saja, karena ditemukan juga di garis Namburunya. Dan juga di Namburu yang terakhir ada anak mereka yang single sudah berusia 40 tahun. Saya katakan padanya, saya ini bukan dokter, itu kalau dokter, bagian dokter lah ya, saya bagian rohaninya memeriksa apakah ada unsur katakanlah lain yang campur tangan. Nah, akhirnya ketemu bahwa generasi mereka yang pertama, kalau dia generasi yang keempat, memang adalah seorang dukun. Dugaan tadi baru benar kalau nanti setelah kami beberapa waktu yang lalu doa pembatalan itu, nanti ada kabar bahwa mereka akhirnya hamil karena dia umurnya sudah lebih kurang 47, tapi istrinya masih umur 33 tahun. Jadi itulah keuntungannya belajar pohon keluarga. Supaya kalau kita menemukan itu, jangan sampai nanti terjadi di generasi kita atau di bawah kita, sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah mendoakan pohon keluarga itu dan membatalkannya kalau ada kutuk-kutuk yang tanpa disadari. Tanpa disadari itu sudah terjadi. Jadi solusinya adalah apa? Solusinya tentunya doa pembatalan. Setelah kita menemukan memang itu ada ya. Nah sekali lagi, ini adalah cirinya keluaran. Dalam perjanjian baru, dalam pengajaran Tuhan Yesus, tidak ada kita temukan itu. Dalam Yeskiel, justru ditekankan yang sebaliknya. Makanya kadang-kadang ada, katakanlah, kontradiksi tentang hal ini, tetapi sebagai pelaku pelayanan healing and deliverance, memang dari pohon keluarga kelihatan memang kalau itu sampai sekarang masih berlaku ya, bagi tentunya yang ada keterikatan dengan kuasa kegelapan dan bentuk
kutuknya itu bermacam-macam. Saya misalnya walaupun cucunya pendeta, karena bapak saya dulu adalah seorang pemegang kuasa gelap, kami mengalami kutuk kemiskinan. Dan mama saya depresi mau bunuh diri 3 kali. Juga akhirnya kutuk kegagalan abang-abang kakak saya, abang saya, 1, 2, 3, 4 itu gagal untuk sekolah. Ya 2 kami itu pun buah dari setelah bapak saya bertobat. Tapi bentuk kutuk itu nanti di Keluaran, di Ulangan pasal 28 ya. Tiap orang nggak sama, tiap keluarga dampaknya. Tapi kalau misalnya ada orang menggunakan penglaris, biasanya kutuk yang dialami adalah kemiskinan pada generasi berikutnya. Oke, itulah dulu yang saya sampaikan kepada kita. Ini karena sifatnya diskusi, saya kembalikan kepada kita. Saya sudah stop share ya. Pada moderator, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Pendeta tentang pohon keluarga. Sekarang waktunya kita untuk diskusi ataupun tanya jawab. Berehanami panorang ubani toluhalak. Nah, Sihol Manukun kepada Mama Pedro ya, boleh sampaikan pertanyaan. Ya, selamat malam Ban Hita Harunupa, selamat malam Pak Pendeta. Aku sama Paulina membantu ruan. Yang mau kutanyakan, ini dari mulai opung doliku dari Bapak. Dulu udah meninggal, Bro. Dulu dia kalau mengobati kami sakit gigi, dia menggunakan kapur. Dibuatnya di kening dia tanda salib, lalu dibacanya nggak tahu kami entah apa dibacanya. Memang langsung sembuh. Kemudian bapakku bisa membuat orang punya keturunan, pernah berapa kali. Baru dengan menggunakan ada batu kecil, batu putih, bulat ke kelereng, lebih besar dari kelereng, dia ukurannya bertingkat, 3-tiganya, sedang, besar, agak besar. Satu lagi. Baru kalau mengobati, pakai jeruk purut dan mengatasnamakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pondina Pasing, Bapak di surga, debat Jehovah. Itulah dia mengobati bapakku dulu. Dan memang sembuh. Untuk keluarga yang ingin mempunyai keturunan, ada beberapa yang bisa, sampai dia ke Jakarta dulu dipanggil. Baru yang sakit gatal-gatal dengan menggunakan air jeruk purut, baru batu yang 3 itu dimasukkan ke dalam jeruk purut. Pakai air yang masak, baru airnya itu yang diminumkan. Nah, gitulah baru bapakku sudah meninggal. Kami semua ada 8 orang. 10 orang, tapi anak ketiga waktu bayi masih berumur belum ada setahun meninggal. Baru anak yang ke-10 perempuan umur 6 tahun meninggal kecelakaan ditabrak mobil. Kakakku anak ke-5 sudah meninggal, menikah, tahun kedua dia hamil melahirkan. Kemudian anak yang dilahirkan meninggal dan dia seperti depresi. Dan beberapa bulan kemudian meninggal juga kakakku. Dan aku sekarang, aku udah 4 kali operasi. Yang nomor 3. Nomor ya? berapa, Ham? Nomor berapa? Nomor. Aku nomor 6. Di bawah yang meninggal melahirkan itu ya? Depresi itu ya? Iya, kakakku. Oke, lanjut. Iya, riwayat penyakitku, aku udah 4 kali operasi, tumor payudara 2 kali, kista,
Baru waktu aku hamil, operasi bukan operasi melahirkan, tapi ada kista, alergi obat, sekarang gangguan ginjal, dan ada kista dan miom sekarang tumbuh lagi. Kemudian kalau ini setiap hari aku pasti pilek, nggak pagi, nggak siang, nggak malam atau subuh pasti. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah ada hubungannya dari opungku ke saya? Aku takutnya nanti ke anak-anakku. Itu minta tolong sama pendeta, jalan keluar. Terima kasih. Saya sudah pernah mendengar HAM, saya lupa di mana, apakah juga di pertemuan wanita ini ya, yang HAM sharing soal pergumulan kesehatanmu kan? Ya, di pertemuan sebelumnya kan gitu ya. Iya, Pak Pendeta. Baik. Dari pohon keluarga ini udah jelas. Jelas karena Bapak Niham itu dukun. Nanti ambil waktu aja kalau mau saya layani ya. Nggak usah pikirkan mau kasih apa sama saya. Karena kita sama-sama padang bulan, kalau ngasih pun nggak ditolak, tapi tergantung kan gitu ya. Saya kan sudah praktekkan anggur menengah ke bawah, jangan bawa apa-apa ke rumah saya. Kalau menengah ke atas mau bawa jeruk, buah, kasih ucapan syukur terserah. Tapi kalau menengah ke bawah jangan. Adanya ayo tonggoku. Nanti Tuhan marah sama saya kan begitu. Karena sudah nazar itu. Nah kalau melihat pohon keluarga Nihamon, yang kali jalan lain. Mari kita buktikan nanti kan gitu. Lengkapi HAM pohon keluargamu, kita atur waktu kapan ke rumah, kita batalkan ini. Karena kalau saya batalkan lewat Zoom ini, doanya nggak lengkap data kita. Saya butuh data yang lengkap. Jadi dugaan gangguan kesehatan yang on, ya dampak dari situ. Dulu Bapak bisa menemukan orang lain, sekarang anaknya sakit-sakitan. Kan on mah kira-kira pesan nion. Sambil nanti kita temukan, ada nggak yang juga sakit-sakitan selain HAM. Jadi bukan dari opung lagi, ini dari Bapak. Walaupun Bapak dalam pengobatannya itu kan HAM katakan tadi menggunakan kamuflase. Nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang jelas dia sudah punya batu itu. Keluaran 20-23 ada Allah lain di sampingnya. Tapi itu pun nggak usah khawatir. Karena Tuhan itu kan penyayang, pengasih. Kalau kita minta ampun, kita batalkan, kita lihat nanti dampaknya balik kesehatanmu. Nah, ini lebih pasal aja nih. Iya, oke. Terima kasih Pak Pendeta. Tapi saya nggak bisa buru-buru ini ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak Pendeta. Ya, saya atur waktunya. Kalau saya lagi mengajar, saya terlalu capek kalau melayani. Biasanya saya nggak mengajar Senin sama Sabtu. Saya begitu. Ya. Senin sama Sabtu ya Pak Pendeta. Iya. WA saya Pak Pendeta, saya inang yang namanya si Anu. Kapan waktunya kita bisa doa bersama? Iya. Silakan. Makasih Pak Pendeta. Dilayani. Awak mendengar ahani hamon, waduh. Berat kali saya pikir ini. Terus, dulu. Tapi ya mungkin mudah-mudahan ya, ini jalan keluar dari Tuhan. Tuhan pakai Inang Alponi menyajikan materi ini sehingga bisa langsung dibaca. Lanjut, silakan Inang Walinda. Ya, doma dua halak menukun, iberihanai panorang use, isehita nalau menukun. Dompe. Tahu ada Kak, golang dong. Oh, Kalau ya. nanti malu-malu, japri saya aja japri. Oh ya, bisa dijapri Pak Pendeta. Oh, Inang Surti ya, Surti Andi Saragi, boleh. Terima kasih Kak. Terima kasih Bapak. Seringkan dulu pohon keluargamu, coba. Seringkan dulu. Pohon keluarga dari mama ya, dari mama. Kan Pak, opungku ada satu belum merit. Terus itulah botoku itulah belum merit juga ada dua. Kalau dari mama yang meninggal udah ada tinggal 3 orang lagi yang belum meninggal. 5 orang udah meninggal mama. Jadi kalau kami itu tadi botoku 2 yang belum merit. Apa dia keturunan dari opungku tadi, opung dari mama ya Pak? Ada yang belum merit satu. Oh, sebentar dulu.
Mama itu berapa bersaudara? Mama ada 8 bersaudara, tapi cuma satu laki-laki, itu pun waktu kecil katanya meninggal, Pak. Nah, Jadi yang meninggal udah ada 6 orang. Tinggal 3 lah tante yang belum meninggal. tunggu dulu ya. Mama 8 orang. Iya, Pak. Mama nomor 3. Paling bagal, Pak, sebesar. Paling terakhir. Oh, kalian berapa orang? Kami 9, Pak. Lalu yang masih single itu yang nomor berapa? Yang nomor 7 sama nomor 9, Pak. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki dua-dua, Pak. Umur berapa sekarang? Yang nomor 7, 37. Yang nomor 9 ini udah 30. Kemudian Opung. Opung berapa bersaudara? Opung 5, Pak. Laki-laki semua. Yang paling kecil yang nggak nikah, mungkin karena apa juga kali ya. Ada memang maksudnya nggak normal kali lah gitu. Mungkin karena itu kali ya makanya dia nggak nikah. Oh, dia single ya? Iya, Pak. Kemudian ada nggak anak-anaknya Opung yang 5 bersaudara itu? Mama tadi berapa? Mereka 8 tadi ya? Iya, Mama 8 bersaudara. Lalu yang meninggal muda laki-laki? Iya, yang kecil, yang masih kecil dia katanya, Pak. Dulu kata tanteku cerita karena ditunjang mamaku katanya dulu. Jadi entah telungkup, entah apa, meninggal katanya. Sisanya perempuan semua? Perempuan semua, Pak, 7. Tapi dulu ada tanteku yang nomor 2 paling kecil, dia meninggal melahirkan anak pertama, baru umur 22 aku rasa itu meninggalnya, masih muda. Tante paling kecil? Bukan, yang nomor 2, Pak. Nomor 2 paling kecil adik Mama. Oke. Dari Opung bersaudara kan ada 5 orang itu? Iya, Pak. Apakah ada anak dari Opung yang bersaudara? Dari saudara Opung dari Mama bersaudara 5 orang ini yang juga ditemukan tidak menikah atau meninggal muda kan? Ada memang satu, Pak, dari Opung belum nikah juga, udah hampir 40 aku rasa, tapi itu tadi kayak macam Opung yang belum merit itu, maksudnya enggak apa kali, maksudnya enggak kayak kita. Enggak normal kali gitu. Itu anak Opung. Itu anak cucunya Opung yang nomor 2 lah itu, Pak. Berarti di levelmu lah dia, sepupumu dia. Iya, sepupuku lah, Pak. Iya, sepupuku. Oh, iya. Umur 40 tahun, masih single gitu ya? Iya, Pak. Udah umur 40 lah itu, masih single dia. Dulu Opung dukun? Kalau Opung dari Mama nggak dukun, Pak. Soalnya dulu aku ingat waktu kecil aku belum sekolah kan sering tidur di rumah Opung. Malah dia jam 4 pagi udah mendoding, baca Alkitab. Dari bapak yang dukun, dari bapakku. Oh, dari bapak? Iya, kalau dari Mama nggak dukun. Tapi karena Mama udah nikah sama bapak, dia lebih dominan sama bapak. Ikut kebiasaan buruk bapak dia dulu, makanya sering berdukun. Tapi kan pohon keluarga yang kau sajikan ini kan, yang saya tuliskan ini kan dari Mama ini kan? Iya, dari Mama. Bukan dari Pak. Bapak kan? Iya, Pak. Karena kalau dari Mama, mestinya bentuk gangguan itu seperti yang ada di garis Opungmu sama cucunya Opungmu, single, tapi karena ada gangguan di pikirannya kan gitu ya. Mungkin ini lebih dari garis Bapak ini. Dari garis Bapak yang kau bilang itu dukun kan? Ya, dan yang dukun dari garis Bapak, Pak. Apalagi kalau bisa kau temukan nanti pohon keluarga Bapak bersaudara kan? Makin jelas nanti itu. Kalau Bapak bersaudara kayaknya semua pada merit, Pak. Cuma memang ada yang kawin, ada yang meninggal masih belum apa kali, sepupuku, anak Namburu. Kalau keluarga dukun dari Bapak. Itu yang aku maksud tadi. Kalau dapat pohon keluarganya kan, semua dengan jelas, maka dari situlah kita bisa menyimpulkan sementara
Tapi kan kebenarannya itu baru bisa kita buktikan setelah mereka mau didoakan itu dibatalkan. Lalu selang berapa lama kemudian mereka dapat jodoh. Kan itu pembuktiannya. Iya, Tapi Pak. sebelum sampai ke sana memang harus temukan dulu dari garis bapak mama ini kan. Mama udah ada di sini, tinggal bapak aja lengkapi nanti. Kalau keluarga bapak yang masih hidup tinggal 2 lagi, Namboru sama bapak tua. Mereka juga 5 bersaudara, cuma 3 cewek, 2 cowok, Pak. Iyalah, maksudku lengkapi aja dulu datanya. Dengan data yang sudah makin lengkap itu, makin bisa kita ambil kesimpulan, supaya nggak terburu-buru mengambil kesimpulannya. Tapi yang jelas kalau Bapak dukun, tentu ada dampaknya. Dan sudah dirasakan kan? Itulah yang diduga yang 2 ini gitu ya. Iya, Pak. Dugaan dari garis Bapak ini. Dari bapak ini ya, Pak ya? Iya, Bapak ini. Kecuali ada misalnya sandinamu yang mengalami seperti sepupumu itu dan juga opungmu yang single karena ada gangguan. Gangguannya gangguan apa sekarang? Gangguan pikiran kah? Gangguan normal? Maksudnya dia apa ya? Maksudnya dia pokoknya nggak normal ke kita, bergaul sama kita sih, tapi jadi bahan lelucon orang gitu, Pak. Oh. Kawan orang. IQ-nya lah kalau gitu ya, gangguan di IQ dia. Ya mungkin kali, Pak, gitulah kali. Iya, ya. iya. Sekarang Oke. apa juga sih, Pak, bersaksi tentang tadi tentang kutuk kemiskinan Silakan. itu. Iya. Aku bersaksi kan kami kan keturunan gitu, bapakku dukun dari bapak, terus opungku juga dukun. Bapakku sebenarnya sih cuma ngobatin aja, nggak ada buat orang sakit. Tapi kan itu tetap dukun. Terus mamaku juga dulu pakai pelaris itu ya kan, Pak. Jadi itulah dulu pas waktu kami kecil-kecil, istilahnya taraf hidup kami di atas rata-rata sebenarnya di kampung itu. Tapi setelah kami pada sekolah, apa semua habis semua. Bapak umur 50 udah sakit-sakit, 10 tahun lebih dia sakit, harus makan obat baru bisa jalan. Jadi habis semua tadi yang tanah kebun semua habis. Jadi setelah aku juga berumah tangga, karena mama aku juga sering dukun, jadi otomatis ketularanlah sama anaknya kan, Pak. Jadi kami juga dulu sering juga ke dukun waktu orang ini masih kecil-kecil. Sering sakit-sakitan, suamiku juga sakit. Jadi puji Tuhan lah cepat jumpa sama Bapak, dipertemukan sama Bapak. Jadi setelah Bapak doakan, setelah kami pelepasan, jadi kami juga dulu istilahnya taraf ekonominya juga istilahnya di bawah rata-rata. Tapi setelah dipulihkan Tuhan dengan perjumpaan melalui Bapak, puji Tuhan lah perekonomian kami, anak-anak udah nggak sakit-sakit. Habis itu perekonomian juga udah mulai naik. Jadi memang sangat apa sekali memang di bawah kutuk dosa keturunan ini. Jadi aku bersyukur juga kan, Pak, keluargaku juga udah banyak yang bertobat, adik-adikku semuanya. Tinggal itu tadilah yang si lajang tadi yang umur 37 tadi yang belum bertobat, sama 2 yang masuk Islam itu, kakakku sama adikku. Yang lainnya puji Tuhan udah bertobat, Pak. Di antara kami 9 bersaudara. Kami juga bersyukur dipertemukan sama Tuhan, sama keluarga Bapak, terusnya Bapak. Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Saya kembalikan. Jadi kan saya tambahkan begitu ya. Boy dosono niki, anak-anak di Ganupan jengah sekolah, bahkan ada sampai ke luar negeri. Dan bapaknya jago, jabat lah, jabat di pemerintahan, di kebon. Tapi dia mbah bilang dong nahundul gitu. Kan bingung kita kan. Ada apa ini? Saya sering mendapatkan katakanlah keluhan pergumulan begitu. Ina hadun pendita. Au jago do ya ikebun. Kemudian nyombahku besar janur kan lupa. Bisa ada bilang dong nahundul. Masih parasit semua katanya. Untung ada yang menikah dengan yang PNS. Nah biasanya godong sonai yang saya periksa bukan dia saja, tapi naik ke atas lagi. Nah biasanya ditemukan. Kenapa ya tamat dari luar negeri malah nggak hundul seperti orang yang tamat dari dalam negeri kan?
Sering saya temukan, oh memang akarnya di atas. Nah, jalan-jalan keluarnya seperti yang tadi. Dan kadang-kadang langkah satu kali cukup dilayani, ya bisa berulang, ya bisa 2, bisa 3 kali, dan seterusnya. Naima Gorani di follow up dia. Oke, Naima lo betul nih. Ya, Nanti terima kalau kasih. ada yang lain boleh japri, gak usah merasa segan-segan dengan saya. Tapi nggak bisa pula terburu-buru dibantu dilayani. Maklum mana siapa. Makasih Pak Pendeta. Sama-sama. Oke, sekarang sudah jam 8 kurang 7. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Kak, Ada saya Kak. oh, si Mama Iren ya? Ya. Horas Pak Pendeta. Horas. Jadi kami sebenarnya di sektor 6 udah membahas sedikit tentang pohon keluarga di waktu PA hari Sabtu kemarin. Dan memang banyak rasa penasaran di diri saya. Saya pengen banyak belajar karena memang bagi saya ini hal yang baru gitu. Tapi masih terus penasaran sebenarnya. Yang pertama tentang hidup dan mati ya. Jadi tadi banyak membahas tentang mati usia berapa. Tapi saya bertanya apakah hidup mati kita ini ditentukan oleh apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kita yang sebelum kita. Sedangkan yang saya tahu itu hidup mati kita adalah di tangan Allah, seizin Tuhan gitu. Kemudian yang kedua tentang penyakit. Penyakit itu yang saya tahu memang bisa dari si jahat, si iblis. Tapi bisa jadi memang banyak sekali yang terjadi sebab akibat gitu, sebab akibat. Jadi kenapa dia misalnya sakit diabetes? Ya memang kita tahu diabetes contohnya ya misalnya ada faktor keturunan, tapi ada juga pola hidup yang nggak benar gitu. Jadi nurunlah itu ke keturunan, bukan karena kenapa? Karena dia memulai dari pola hidup yang nggak benar, bukan karena pekerjaan dari nenek moyang kita. Nah akhirnya karena si orang tua kena, akhirnya ke anak-anaknya memungkinkan karena kan itu ada faktor genetiknya juga. Misalnya contoh dari diabetes, hipertensi, jantung juga misalnya. Dan penyakit lain misalnya kita makan yang nggak bagus, akhirnya kita misalnya alergi atau apalah gitu misalnya, atau pasti ada sebab akibat. Yang saya tahu salah satunya bisa jadi memang dari sejarah, tapi penyakit itu sebab akibat juga gitu. Kenapa begini? Karena pola hidup yang nggak begini gitu. Itu dia. Jadi saya rasa kenapa harus kita cari-cari ya apa penyebabnya dari nenek moyang kita. Itu dia yang kedua ya Pak. Tadi tentang hidup mati, yang kedua tentang kesehatan, yang ketiga tentang status pekerjaan. Nah yang saya tahu pekerjaan kita apapun itu adalah panggilan kan Pak. Panggilan. Maksudnya apapun pekerjaan kita apapun itu nggak harus sama gitu kan gitu. Kita tahu pekerjaan kan nggak harus sama. Ada yang tukang jual sayur, ada yang jual kain gitu, sama kan? Panggilannya di mana? Ada yang guru, ada guru SD, ada yang perawat atau yang lain-lain, ada yang memutuskan untuk di rumah gitu. Jadi saya pikir status itu nggak harus jadi cari-cari juga. Kenapa harus jadi begini semua ya gitu, seakan-akan secara status atau kekayaan mereka nggak ada apa-apanya dibanding orang lain gitu. Dan kurasa misalnya gini, kalau adanya dia orang misalnya profesor bisa jadi orang tua, tapi anak-anaknya memutuskan untuk tidak menjadi seperti bapaknya, misalnya pengajar atau apa, mungkin hal yang lain yang mungkin dianggap mungkin dia marketing, mungkin sepele, bisa jadi kan gitu. Dan itu kurasa untuk keputusannya dia sendiri, atau dia jadinya akhirnya merasa panggilan hidupnya seperti itu. Jadi nggak dicari-cari kenapa harus nggak sama-sama orang tuanya, atau nggak sama kayanya, nggak sama terkenalnya gitu. Kenapa harus kita mencari-cari? Ya, itu yang ketiga Pak. Yang keempat, bahwa apakah ini akhirnya generalisasi Pak, ya digeneralisasi. Semua berlaku untuk semua. Ya kita bicara orang Kristen ya Pak. Semua berlaku untuk semua orang Kristen. Kita harus mencari-cari generasi-generasi kita di atas. Kenapa anakku begini? Kenapa Namburu begini? Kan gini Bu, banyaknya orang memutuskan dia memang untuk tidak menikah. Banyak orang memutuskan dia untuk mengambil pekerjaan yang begini gitu. Karena memang dia sudah di situ gitu. Nah, jadi apakah ini digeneralisasi Pak untuk semua kita? Sehingga rasanya jadinya saya lihat jadinya
mencari-cari. Jadi apakah kita harus makmur? Nanti jadinya, maaf ya Pak, ini pikiran dangkal saya. Apakah kita jadi harus kayak teologi kemakmuran? Harus kaya semua anaknya, harus berhasil semua. Atau kayak yang Bapak bilang harus punya kedudukan semua. Baru dia bilang bereslah ada hubungannya dengan nenek moyang kita di atas. Atau orang tuanya pun jadi orang yang beres. Karena aku lihat kan Pak, seumur juga, kan gini, zaman dulu orang sampai 100 tahun. Makin ke sini tahun kan Pak, makin sedikitnya umur orang. Apakah yang kita bahas sekarang memang tetap berlaku sampai nanti kita anak cucu kita? Karena sedangkan umur kan sekarang udah hebat, kata orang 80. Dulu masih ada orang 100. Sekarang 70 udah hebat, makin berkurang. Nah, itu gimana hubungannya sama yang kami dengar hari ini gitu. Sedangkan kan terus satu lagi itu aja sih Pak sebenarnya. Apakah itu tergeneralisasi? Apakah kita apakah kita harus mencari semua gitu? Sampai harus kita stay pada dalam pola pikir kita ya, bahwa oke, aku sudah di sini beres, udah putus semua kutuk dari atas, beres, berarti aku nyaman gitu. Kalau nggak tahu juga, adanya maaf kata Sintua atau Samas, nenek-nenek moyang kita yang dulu, pengerjanya dia atau Sintua, tapi tetap hidupnya nggak benar juga. Jadi orang lihat, oh ya satu keluarga Sintua, padahal itu bukan saya, kan banyak kasus gitu Pak. Oh ternyata nggak tahu juga kita. Jadi kalau kita melihat memandang orang karena status atau status kerohanian, rasanya apakah begitu gitu. Sedangkan firman Tuhan bilang orang yang berbahagia adalah orang yang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan di Mazmur 1. Sederhana, simpel. Tuhan Yesus nggak pernah bilang, maaf ya Pak, saya nggak tahu apa, saya hanya mau mengasih tahu. Apa Tuhan Yesus saja bilang meletakkan kepalanya aja dia nggak ada gitu. Maksudnya apakah secara ekonomi, secara anak juga keturunan, yang nggak punya keturunan bagaimana rasanya? Masa sih iya gitu? Apakah itu agak ada sebab akibat? Karena adanya metabolisme orang tidak memungkinkan dia punya anak, atau karena kondisi kesehatan dan macam-macam. Kalau disambung-sambungkan kan rasanya nggak adil. Rasa saya Pak, maaf kalau seperti itu. Jadi dari kemarin saya kok masih mencari gitu, belum menemukan apalah gitu. Tapi terima kasih buat penjelasan Bapak. Thank you Pak. God bless. Oke, baik. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada dasar Alkitabiah? Adakah dasar Alkitabiah untuk mengatakan yang kita bicarakan hari ini? Karena kalau nggak ada dasar Alkitabiahnya, nanti kita bisa jatuh kepada yang tadi itu katakanlah diasumsikan bahwa kita mencari-cari, kan begitu ya. Nah, dasar Alkitabiahnya adalah Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 68. Karena lengkap-lengkip itu. Lengkap-lengkip. Apakah itu misalnya kutuk kegagalan, ya, kutuk kemiskinan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Walaupun tentu kalau orang sakit, faktor penyebabnya itu ada beberapa. Satu, orang bisa sakit gara-gara masalah kimia kan. Pencemaran pabrik bisa bikin orang sakit. Orang bisa sakit gara-gara virus bakteri. Atau karena kuman. Jelas sekarang toh, walaupun sudah mereda virus COVID-19. Kalau orang sakit gara-gara ini, bawa aja ke dokter. Dokter, Tuhan kasih hikmat untuk menyembuhkannya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Saya kan datang dari perspektif seorang konselor. Dalam benak saya, orang bisa sakit gara-gara keracunan makanan lah, virus bakteri lah, kimia lah. Tetapi ketika dilakukan upaya medis menemukan faktor penyebab yang nggak bertemu, tinggal 2 lagi sisanya. Atau 3 lagi lah. 1, jangan-jangan ada akar masalah psikis. Periksalah itu kan. Kalau nggak ketemu, nggak ada masalahnya. Ya aman-aman saja, nggak ada stres, nggak ada masalah kejiwaan lah pokoknya, ya nggak ada depresi. Tinggal 2 lagi. Apa itu yang kedua? Kita kembali ke Alkitab. Itulah Ulangan 28. Itulah gunanya memeriksa pohon keluarga. Jadi kita kan nggak langsung mau memvonis mengatakan, oh kamu ini memang karena kena kutuk dari atas. Enggak. Itu nggak muncul dari kita. Itu muncul dari yang
bersangkutan, pendeta, kami kok gini ya? Apa sih masalah kami ini? Baik-baiknya kami ke gereja, tapi lihatlah anakku ini, nggak ada yang duduk. Itu datang dari mereka, bukan dari kita. Jadi tugas misalnya saya tinggal membaca dan membuat pohon keluarganya, genogramnya itu untuk menemukan keterkaitannya. Dengan tadi pola pikir bahwa ada faktor penyebabnya yang kita nggak usah cari-cari. Karena di Alkitab ada itu. Kecuali di Alkitab nggak ada. Tentu inilah yang menjadi concern saya, kami atau kita yang mendalami ini. Kan seperti itu. Lalu kemudian faktor yang berikutnya, jadi ada seorang hamba Tuhan kan menulis sebuah buku yang berjudul When Bad Things Happen to Good People, Harold Kushner, yang punya anak, dia rabi, satu, dan lahir ada kelainan. Dokter bilang, dia sudah hubungi semua dokter di seluruh dunia. Kan orang Yahudi kan punya jaringan luar biasa. Dokternya bilang begini, Harold, anakmu itu memang bisa hidup sih, tapi ya paling lama 11 tahun. Apa nggak ada obatnya? Nggak ada. Oh iya? Nggak ada obatnya. Dan ketika anaknya yang umurnya 11 tahun meninggal dunia. Dan dia nggak bisa terima. Kenapa? Karena dia seorang rabi yang baik, ya, yang rajin, taat, setaat-taatnya. Bergumul dia lama, karena kan kalau orang kehilangan orang yang dikasih butuh waktu itu. Ada tahapan nggak percaya, Tuhan nggak mungkin lah mati anak ini, nggak mungkin lah Tuhan dia begini. Setelah itu dia sedih, dia marah. Setelah dia marah, dia masuk tahapan, aduh kalau seandainya lah ada dokter yang bisa menyembuhkan, mungkin anakku nggak meninggal. Sampai terakhir dia bisa menerima kenyataan, barulah dia nggak hang lagi. Dia tulislah buku. Dan menarik, tapi dalam bukunya itu dia nggak menyebutkan bahwa salah satu penyebab masalah itu ada pada kuasa gelap. Dan itu ciri kita di timur. Apa yang dia tuliskan? Ada banyak faktor penyebab masalah. Bisa karena kebodohan sendiri, diganggu orang lain, masalah virus, bakteri, dan sebagainya. Dan terakhir dia bilang, kita tidak tahu penyebabnya. Ada penyebab yang kita nggak bisa menjelaskannya. Itulah yang dituliskan dalam bukunya. Tentu sebagai selaku praktisi, kalau di Alkitab dijelaskan ada faktor penyebab yang diduga, makanya nggak langsung menyimpulkan. Contoh lagi ini kan, datanglah sama Hamlah misalnya. Seorang inang punya katakanlah 3 anak, dan 3-tiganya belum menikah sampai umur 40 tahun, dan mereka ingin menikah. Bukan mereka nggak pengen menikah, beda kalau mereka mengambil keputusan untuk selibatkan begitu. Nah menariknya lagi, ketika Ham baca pohon keluarganya, inang itu ada 7 bersaudara. Dari saudara-saudaranya juga ada yang single, umurnya juga lama. Dan semua pengen menikah. Lalu dia bertanya, pendeta atau Bu Silpi, kenapa ya aku begini? Kenapa anak-anakku begini? Padahal nggak ada mereka yang pengen single. Gitu. Tentu kan nggak bisa kita bilang, mungkin pilihan mereka mereka nggak pilih single, mereka pengen menikah. Udahlah terima aja nasibnya begitu. Lalu dia pengen cari tahu kenapa begini. Nanti muncul tiba-tiba begini. Ada nggak kira-kira hubungannya ya? Loh dengan apa ini? Memang dulu nenek mereka atau kakek mereka itu dukun besar. Kalau misalnya nggak mendalami ini, tentu itu nggak akan masuk pertimbangannya. Tapi kalau mendalami ini, tentu akan melihat sisi itu. Karena apa? Karena terjadi bukan hanya kepada anaknya inang itu saja, tapi kepada saudara-saudara anak dari mereka bersaudara. Jadi bukan dari kita datangnya, katakanlah kesimpulan yang tadi, tapi dari mereka, sehingga kira-kira apa solusinya. Kan juga belum tentu betul. Itu baru benar setelah didoakan, dibatalkan. Kan aslinya begini, diduga faktor penyebab mereka terhalang mendapatkan jodoh
sering disebut ada pengalang nige, karena dulu jangan-jangan opungnya dukun, ya lalu diwariskan kepada bapak atau mama mereka, kita batalkan. Setelah batal, gak lama kemudian ada yang menikah. Bisa aja orang bilang begini, wah itu kan kebetulan. Kan begitu, bisa aja. Tetapi tidak terjadi itu sebelum ada intervensi doa itu. Nah, kalau misalnya penyakitnya itu penyakit generatif keturunan, itu tidak pernah masuk dalam teropongnya kuasa kegelapan. Jadi saya melatih misalnya calon pendeta, Anda harus kuasai juga dong ada penyakit keturunan. Tadi sudah disebutkan tuh diabetes, jantung segala macam, ada hubungannya itu dengan kuasa kegelapan. Walaupun bisa saja ada tumpangan di situ. Jadi kan saya baru melayani ini satu orang masih gadis, ya dugaan, ini dugaan. Saya nggak pernah mengambil kesimpulan langsung. Dia punya miom di perut. Lalu pergi ke 3 dokter. 2 dokter mengatakan itu kanker ganas. 1 mengatakan enggak, tumor biasa. Pertanyaan saya adalah, ini dokter menggunakan alat yang sama, kesimpulannya beda, ada apa? Dugaan saya ada yang menghalangi. Sehingga 3-3 aja tidak punya kesimpulan yang serupa. Dan kita buktikan, saya bilang. Buktikan, yang beberapa kali saya doakan. Setiap doakan dia manifestasi. Lalu setelah selesai, periksa dia ke dokter. Ini setelah perjalanan agak panjang ini ya. Beberapa kali dilayani, didoakan. Baik lewat telepon maupun langsung. Dan didoakan. Kemudian pergi dia ke Murni Teguh. Ternyata di Murni Teguh ditemukan, itu bukan kanker. Itu hanya tumor. Dan setelah dioperasi, beratnya itu 2 atau 5 kilogram. Dan puji Tuhan setelah itu diangkat, udah normal. Jadi bisa menghalangi. Ya. Kalau dia penyakit generatif, ya sudah. Ini kan bagiannya medis lah ini kan. Tapi kalau di luar itu misalnya, jadi kembali sekali lagi ya, kita bukan mau mencari-cari, tapi kita punya landasan alkitabiahnya. Dan selalu uniknya adalah selalu ditemukan bahwa memang di atas itu ada generasi yang memang sangat kuat dengan kuasa kegelapan. Kalau ku tanya lah kita semua, keluarga, emang ada kita yang pengen anaknya meninggal muda? Gak ada. Semua orang ingin umur panjang. Tapi kan seperti yang tadi, hidup mati kita kan Tuhan yang tahu kan begitu. Pendeta, kenapa ya anak-anak kami mati muda? Lalu sebagai pendeta atau sebagai sintuan kami, masih mengabahat apapun kami yang merjunggolo pedas. Tiba-tiba kadang-kadang. Lalu apa kita bilang? Ya mungkin sudah kehendak Tuhan. Nah, sebagai praktisi yang mendalami ini, nggak cukup berhenti di situ. Coba cari tahu dulu ya. Tujuannya apa? Angka kalau mungkin memang boleh mati. Tujuannya adalah kalau ditemukan nanti ulangan 28 di situ, batalkan. AC ulang terjadi UC kepada generasi yang sejajarnya atau yang di bawahnya. Ya, jadi kembali ke yang tadi. Nah, termasuk soal khorja no kenaikan. Itu juga muncul dari mereka. Jadi ada yang namanya kutuk kegagalan, itu ada di ulangan 28 itu. Kami mengalaminya. Bapak saya mengalami itu. Saya nggak ngerti. Setelah mendalami ini, masih Mahanami mengalami kutuk kegagalan. Apa yang dipegang, dikerjakan, bahkan gagal memang berhasil. Bisa aja kita bilang, mungkin belum waktunya lah itu. Ya kan? Bisa aja. Tetapi ternyata setelah bapak saya bertobat, ilmunya dibuangnya, anti racun dari Pangdam, apa yang dia pegang berhasil, sampai sekarang sudah dinikmati generasi yang keempat. Ambit nalbang ibuang bana ai, tetap aja kami menderita. Nah, itu muncul dari pengalaman eksistensial yang bersangkutan. Nah, tugas kita sekarang, apakah itu ada kaitannya dengan ulangan 28? Untuk yang tadi itu. Nah, kalau ada, tentu solusi yang perlu dipikirkan. Apa itu? Ya dibatalkan. Tapi dengan tendensi, pas nokanai, kita bukan mau mencari-cari, bukan. Ya, kalau nggak ketemu,
Misalnya contoh, setelah dibikin pohon keluarganya kan, yang dong jubah, ya sudah. Luar biasa kita kan begitu. Tapi jangan sampai usaha itu belum dilakukan, langsung menyerah. Karena dalam kenyataannya, salah satu faktor penyebab penderitaan adalah memang kuasa kegelapan, dan itu kita dia. Oke, kira Naima lebih diskusi apa soal menarik ini. Karena saya juga masih bergumul itu kalau nanti sandingkan dengan Yeskiel pasal 18 itu. Itu nantilah untuk berikutnya ya, kita minta dulu ahli PL. Nah, ada mengerusiai kan gitu ya. Oke, saya kembalikan pada Situ Nami, Situ Linda. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Menarik. Iya, menarik sekali. Karena waktu pukul 8 udah lewat 15 ya. Jadi kita sudahi sesi tanya jawab. Ya, jadi kalau ada nanti di antara kita mau konseling, boleh chat Pak Pendeta langsung. Ya, siap. Nanti diatur waktunya. Oke. Mungkin Bapak Pendeta bisa sampaikan closing statement. Setelah itu nanti dilanjutkan doa penutup ambilan. Atau ayat yang ke-6 tadi kan. Ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Tuhan mengasihi, ayat metong pegangan kan. Tuhan mengasihi setiap orang yang memang hanya bersandar kepadanya, dan biarlah melalui pembinaan malam hari ini kita ditolong. Kalau memang ditemukannya, katakanlah ada dampak dari generasi di atas, sudah berikan solusinya. Aimah kira jadilah kita umat yang semakin hari semakin lebih taat lagi. Oke, Naima closing statement Humbaku, terima kasih. Ya, saya kembalikan. Tunggu dari Pak Pendeta. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami setelah selesai sharing topik yang memang makanan keras. Dasar alkitab juga ada, tapi juga ada Tuhan Yesus dasar yang lain. Kalau dari Keluaran tadi jelas, bapak, orang tua, opung makan nangka, cucu, anak kena getahnya. Tapi beri Yeskiel tidak demikian. Walaupun di lapangan yang kami temukan adalah versi Keluaran 20. Ase tong-tong maham mengurupi hanami. Kalau apa yang kami alami dalam hidup ini ada kaitannya dengan keterikatan kuasa gelap, dampaknya dong disebut di Ulangan 20. Biarlah malam hari ini kami dicerahi. Ini dong pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab dengan memuaskan, kami kembalikan kepada Tuhan. Berikan hikmat kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Saya meritehon topik on, lang pitahan namin na tercerahi, tapi juga bahkan bisa menolong orang lain. Terima kasih bamu Tuhan Yesus. Ibaga syukuranmu martonggo hanami. Amin. Ya. Jadi bahan pelajaran kita tadi ada di buku Bapak Pendeta ya, buku Psikodelsi di halaman 33 ada pohon keluarga. Mungkin majelis sudah ada yang punya, bisa kita baca nanti, atau siapa mau pinjam buku ini pun dari anggota majelis boleh. Kaima pada Sita Tonggo Pangapition kita bernyanyi selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku,
kekasihku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang Tak tak pernah habis habis di di hidupku. hidupku. Ku berjuang Sampai akhirnya akhirnya Kau dapati dapati aku aku tetap tetap setia. setia. Tunggu siapa? Buka speakernya ya, Dan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami seksi wanita GKPS Padang Bulan bersama dengan Bapak Pendeta Jaharian Saragi boleh menikmati waktu bersama-sama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sekaligus mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jaharian Saragi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh membuka hati dan pikiran kami, sekaligus boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami Tuhan, dan iman kami semakin dikuatkan untuk tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepadamu. Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa Tuhan, untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami, biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk mensendengkan telinga Tuhan mendengarkan permohonan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Jaharian Saragi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kesehatan Bapak Pendeta, Tuhan yang memberkati pelayanannya Tuhan, sehingga boleh Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk lebih menerangi lagi hati-hati yang masih dalam kegelapan Tuhan, agar kiranya boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, boleh semakin mencari Engkau Bapa. Berkati juga keluarga Bapak Pendeta Tuhan, agar biarlah kiranya mereka juga boleh bersuka cita di dalam Engkau. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa dan bersyukur untuk pemilihan calon sintua dan calon samas yang telah berjalan dengan baik pada hari Minggu kemarin. Dan sudah terpilih pelayan-pelayan Tuhan, calon sintua dan calon samas. Kiranya Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang telah terpilih, agar kiranya Tuhan juga mencampur tangan, memperlengkapi, untuk dapat dipakai Tuhan melayani lebih lagi Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan melalui berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada mereka, kepercayaan mereka sebagai calon sintua dan calon samas juga Bapa, biarlah mereka boleh melayani Tuhan lebih sungguh lagi Bapa, melalui kegiatan yang ada di gereja khususnya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan mereka boleh memberikan waktu mereka untuk boleh mengikuti pembinaan pelayanan calon sintua dan samas yang akan berlangsung selama 3 tahun. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bakal calon sintua dan calon samas yang belum terpilih, biarlah kiranya Tuhan tetap dapat memakai menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, dalam segala aspek kehidupan, baik di tengah-tengah pelayanan juga di gereja, di masyarakat, terutama di tengah-tengah keluarga. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menjalani masa pemulihan pasca terpapar COVID-19 Tuhan, biarlah kiranya Tuhan semakin pulihkan, Tuhan semakin berikan kesehatan yang lebih baik lagi Bapa, dan biarlah melalui pemulihan yang terjadi, mereka boleh semakin sehat Tuhan menjalani kehidupan mereka.
Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk panitia Natal, baik seksi Bapak Inang maupun seksi nama poso yang telah terpilih. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka, Tuhan, dalam mempersiapkan perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada bulan Desember, agar melalui perayaan yang akan dilakukan nantinya, Tuhan, juga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Krista Boru Sumbayat, biarlah kiranya Tuhan dalam masa menunggu ijazah yang akan keluar, juga akan mencari pekerjaan, Tuhan menunjukkan jalan, membuka tingkap-tingkap pintu berkat-Mu Tuhan, melalui pekerjaan yang akan dia dapat Tuhan, agar kiranya dimanapun Tuhan pakai dia, Tuhan tempatkan dia untuk pekerjaannya Tuhan, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami seksi wanita pada malam hari ini yang berkumpul, kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, baik sebagai ibu rumah tangga atau sebagai guru atau sebagai apapun itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga yang semakin memperlengkapi kami, khususnya kami boleh menjadi istri yang boleh mendukung kegiatan suami kami dan juga menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami, yang boleh menopang keluarga kami untuk menjadi keluarga Kristen yang sejati. Terima kasih Bapa dalam surga, di atas semuanya itu kami mohon pengampunan akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Ya, Doding mengunjungi ibadah tabur nginon, Kumbani Haleluya nomor 140 sada, ayat sada, pakon ayat 2, irik patupuhita galangan. Yesus Raja ni Kuria. Martong Tonggo maita. Tong bereham gogo benami ham Yesus Tuhan. Ase pitaham naga beraja bani kulo nami.
Tong-tong bereham benami tuan munapasingin. Setong-tong yang merdalan bani dalam kapitoran. Terima kasih bani pasu-pasu ada maondos benami. Sebagian bani pasu-pasu ai yang dos kami itu melalui galangan nami. Siam lampin mar pasu-pasu benami pakon papasingkon galangan na yang dos hanami. Tongon-tongon ibergunahon untuk pelayanan misi secara khusus itu tengah wanita GKPS Padang Bulan. Agi ibagasna riap ane mangindu hubamu malitunggu hamba Bapak nami tong-tong beriham pencerahan ben nami. Terima kasih bamu Tuhan Yesus. Riap mahita makataon tonggo hamba Bapak nami. Hamba Bapak nami duduk di atas saya napa pasing magoranmu saya rohma harajaonmu saya saud ma harus suniurmu inaguri pengaon song naguri atas berhamba ben nami sedari on haguluhan ari-ari sasap hamba dosa nami songon panasap nami penyedosan yaso menamar dosa dopak nami ulang hanai babai hamhu parlajuan alwa hamba hanami mbani pangago ai hamdo simada harajaon aku nagugohon apa sangapun sadokah nedokahni amin idap nihur itu hata Yesus Kristus pakon holong ni ate ini bata bapa apa persaoran pakon tolina pasi makas manasiam haganupan amin. Ora salum. Ora salum. Shalom. Saudari dari kami yang ketua pada skon ucapan terima kasih. Dupai holi ulang bubar hita dong do foto sesi foto bersama. Ya, terima kasih dan puji Tuhan PA kita pada sore hari ini sudah berjalan dengan baik. Malas uhur, lani dongdo, bani jumon tolupul opat halak di luar dari YouTube ya. Semogalah banyak juga yang mengikuti dari YouTube untuk memberikan pencerahan pengetahuan tentang Alkitabiah melalui diagram pohon itu ya, kalau nggak salah ya, diagram pohon. Semogalah apa yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini boleh kita boleh kita terapkan ke dalam keluarga kita agar kita juga berusaha untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan agar generasi kita ke depannya, ke belakangnya tidak mengalami berbagai halangan. Yang kedua kami sampaikan kepada Bapak Pendeta terima kasih yang sudah menyiapkan waktu, menyiapkan ya bahan PA kami inang pada sore hari ini. Semogalah Bapak Pendeta semakin berkati Tuhan sehingga pelayanannya semakin dahsyat lagi. Selanjutnya terima kasih juga kepada Inang MC Inang Situalinda yang sudah membawakan acara ini dengan baik. Itu juga kepada Inang yang baru Saragi ya, Forani Saragi yang sudah membawakan doa syafaat. Terima kasih. Begitu juga host kita yang luar biasa Nyonya Nyonya Jesri ya, yang calon Situa. Ya, terima kasih untuk kita semua. Dan yang berikutnya kami pengurus Inang mau menyampaikan selamatlah kepada beberapa Inang yang sudah terpilih sebagai calon Situa dan juga calon Samas. Ya, mari kita bergabung ke depannya. Tuhan berkati pelayanan para Inang yang sudah terpilih juga semakin heran lagi ke depannya. Dan seperti yang doa syafaat tadi yang belum terpilih, ya mudah-mudahan ke depannya juga belum putus ya kesempatan untuk itu. Dan jangan menganggap aulang ipilih berarti lang merosu jemaat hubakut lang senai. Semua ada waktunya. Nah, yang berikutnya kami mau sampaikan bahwasanya panitia Natal Bapak Inang sudah terpilih. Ya, karena berbagai hal, ya Auma sebagai ketua Inang menjadi ketua panitia Natal juga Bapak Inang. Nah, untuk ini ke depannya saya mau tonggohon asyam hanami aseboy margogo mandalanhon haganupan jana urupin asyam homa hanami haganupan marhite tonggo pakon
Ya, anggo ipilit nasiam ulang nasiam menolak. Anggo boy dope. Tapi anggo memang halani lang boy, ya itu apa boleh buat ya. Nah, itulah beberapa yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Horas. Horas. Si foto. Jangan lupa kita isi absen di sektor masing-masing ya. Foto. Foto. Ya, kita foto. Yang belum buka kamera bisa dibuka. Iya. Beri senyum yang termanis. Iya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi ya. Satu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, malam baik. Selamat malam. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya tutup aja. Saya tutup ya. Ya. Oke, silakan. Trinita.